Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ada pohon cermek, di bawah ada gorengan opak. Jawab salamnya udah kedengeran rame, tapi rasanya belum kompak. Yuk mari sama-sama kita sambut penghormatan kita terhadap Islam dengan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya kalau pagi hari ini kurang sehat, disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak mudah-mudahan anaknya jadi anak yang saleh dan salehah. Yang merasa galau gundah gelisah, mudah-mudahan hati ditenteramin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya banyak utang belum kebayar juga, mudah-mudahan utang segera dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal utang aja aminnya paling kencang ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa balah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Kuba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para hujjaj, para asatidzah, para ibu, para adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan pagi hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkanlah saya Reza Miladi Fauzan di kesempatan kali ini akan membagi informasi tentang seni meraih keberkahan rezeki. Awalnya saya mau kasih materi tentang hakikat rezeki, saya upgrade materinya jadi seni meraih keberkahan rezeki. Setiap kita tentu dalam kehidupan ini menginginkan agar Allah memberikan kepada kita keberlimpahan rezeki. Rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah, rezeki yang menenteramkan jiwa. Kenapa? Karena keinginan untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah merupakan impian dan dambaan setiap orang. Yang jadi persoalan, boleh jadi ada sebagian orang tidak mendapatkan rezeki. Itu karena tidak tahu di manakah letaknya rezeki. Orang tua kita bilang begini, masing-masing orang itu memiliki bagian rezekinya masing-masing. Nah pertanyaannya, bagian rezeki kita tuh yang mana? Kita tidak tahu, kita tidak mendapatkan rezeki boleh jadi karena kita tidak tahu di manakah Allah meletakkan rezeki buat kita. Ibarat penambang emas yang tidak tahu di manakah titik kandungan emasnya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian kalau ada penambang emas, dia menambang emas, dia gali sana, gali sini, tapi tidak tahu di manakah letak titik kandungan emasnya. Kira-kira apa yang terjadi? Biaya sudah dikeluarkan sangat banyak, namun dia tidak mendapatkan apapun. Sudah cari sana, cari sini, gali sana, gali sini, tapi nothing. Dia tidak mendapatkan apapun. Kalau sekiranya saja
kita tahu di manakah kandungan emas yang spesifik, maka si penambang tinggal fokus aja di sana dan dia berhasil memperolehnya. Itulah pentingnya mengapa di kesempatan kali ini kita kupas dulu tentang memahami hakikat rezeki. Jadi kalau saya ajukan pertanyaan, kira-kira di mana sih Allah meletakkan rezekinya kita? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab silakan boleh pulang duluan. Ada dua, Pak. Yang pertama, Allah meletakkan rezeki kita itu pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain atas kita. Kalau kita punya customer, kita bahagiakan customer kita muliakan customer kita, disitulah letak rezeki akan Allah berikan. Kalau kita punya istri, punya anak, kita bahagiakan anak kita bahagiakan istri kita, disitu Allah letakkan rezeki buat kita. Kemudian yang kedua, di manakah Allah meletakkan rezeki kita? Allah meletakkan rezeki kita itu pada ujung-ujung kebaikan yang menjadi best of the bestnya kita. Yang menjadi keahlian kita. Yang menjadi expertise kita. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan rezekinya kita. Maka kalau kita membahas tentang hakikat rezeki, maka ada 3 hakikat rezeki. Yang pertama yang disebut dengan rezeki yang dijamin Allah. Apa itu rezeki yang dijamin Allah? Yakni rezeki yang sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jaminkan kepada kita. Di dalam Al-Quran misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satupun binatang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezekinya. Contoh binatang melata apa yang sehari-hari kita jumpai? Contohnya adalah cicak. Dari kita kecil sampai sekarang lagu cicak-cicak di dinding belum mengalami revisi, Pak. Masih sama. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tapi pernahkah kita membayangkan bagaimana mungkin cicak bisa mendapatkan rezeki dalam wujud nyamuk, sedangkan cicak tidak bisa lompat-lompat kayak nyamuk? Cicak-cicak tidak bisa terbang-terbang, bermanuver-manuver sebagaimana nyamuk. Berarti cicak ini mendapatkan rezeki itu bukan karena ikhtiarnya cicak, bukan karena kerja kerasnya cicak. Cicak mendapatkan rezeki karena Allah mendatangkan nyamuk atas cicak, sehingga memungkinkan bagi cicak untuk hap, lalu ditangkap. Kalau cicak saja, mungkin tadi buaya ya. Buaya atau apa ya, Pak? Oh, buaya ya. Kalau cicak saja, yang kadang-kadang kita mikir, buat apa sih Allah menciptakan cicak? Diberikan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah barang tentu manusia yang merupakan khalifatullah mendapatkan jaminan rezeki darinya. Maka hanya orang-orang yang lemah iman saja yang mengatakan, bang, nyari haram, yang haram aja susah bang, apalagi yang halal. Ini menunjukkan dia tidak meyakini adanya rezeki yang dijamin oleh Allah. Contoh, apa kira-kira Pak rezeki yang setiap saat, setiap detik Allah kasih kepada kita gratis, Pak? Nikmat oksigen, nikmat bernafas. Betul ya? Kalau ada manusia dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa punya kemampuan, dia merasa punya sumber daya, dia tidak butuh oksigen alam dari Allah, dia bisa beli oksigen buatan sendiri.
Nama produknya Oksigen, Pak. Harganya murah, Pak, Oksigen. Cuman 21.500 ribu rupiah aja. Ini spesial buat harga DKM ya. Cara penggunaan oksigen buatan gampang, Pak. Hirup selama 2 detik untuk 75 kali bernafas. Jadi 75 kali napas, biayanya cuma 21.500 aja Bapak Ibu sekalian. Kira-kira mahal atau murah? Kalau merasa mahal pilih mana, Pak? Ngap-ngapan, nggak napas 2,5 menit atau menggunakan oksigen buatan ini, Pak? Berarti kalau kita 2,5 menit napas menggunakan oksigen buatan, maka tagihan oksigen yang mesti kita bayarkan itu cuma hanya 21.500 aja Bapak Ibu sekalian. Mahal atau murah? Nah, kalau kita jumpa pagi hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6, berarti 1 jam kita menggunakan oksigen buatan, maka tagihan oksigen yang harus kita bayar itu cuma hanya 516.000 aja Bapak Ibu sekalian. Mahal atau murah? Kalau kita ingin jumpa, Pak, besok hari, Pak, nyaur lagi, Pak, berarti 24 jam kita menggunakan oksigen buatan, maka tagihan oksigen yang mesti kita bayar itu cuma hanya 12.384.000 aja Bapak Ibu sekalian. Mahal atau murah? Kalau kita ingin jumpa dengan Ramadan tahun depan, Pak, masih menggunakan oksigen buatan, maka tagihan oksigen yang mesti kita bayar itu cuma hanya 4.484.240.000 aja Bapak Ibu sekalian. Mahal atau murah? Sekarang umur kita berapa, Pak? Kalau umur kita 25 tahun maka tagihan oksigen kita 111 miliar. Kalau umur kita saat ini 35 tahun, maka tagihan oksigen kita 156 miliar. Kalau umur kita sudah 45 tahun sampai beranak pinak, maka tagihan oksigen kita 201 miliar. Kalau umur kita saat ini 55 tahun, tagihan oksigen kita 245 miliar. Nah, kalau umur kita sampai dengan 65 tahun, punya anak, punya cucu, maka tagihan oksigen yang mesti kita bayar itu cuma hanya 290 miliar aja Bapak Ibu sekalian. Mahal atau murah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka sungguh nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Ini rezeki yang Allah berikan. Bayar atau gratisan, Pak? Selama ini napasnya hemat atau boros, Pak? Kenapa boros? Karena nggak ada hitungan argonya. Coba kalau misalkan setiap napas ada argonya, Pak, kira-kira napasnya gimana, Pak? Setengah-setengah aja napasnya dah. Ini rezeki yang Allah jamin. Kemudian yang kedua, ada rezeki yang Allah gantungkan. Itu rezeki yang digantungkan Allah, yakni rezeki yang banyak sedikitnya, luas ataupun sempitnya, banyak ataupun sedikitnya, tergantung pada bagaimana ikhtiar kita, tergantung bagaimana upaya kita, tergantung kepada besaran investasi kita, tergantung kepada effort kita, tergantung kepada skill dan kecerdasan kita dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh, Pak. Allah memberikan karunia rezeki di lautan. Di laut paling banyak apa, Pak? Hah? Air. Paling banyak air, Pak, ya. Selain air apa, Pak? Ikan, betul. Ada banyak ikan nggak?
banyak ikan. Ada seorang nelayan, dia menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di lautan, tapi dengan cara memancing-mancing saja di pinggir pantai. Maka sudah barang tentu nelayan macam ini berpotensi baginya mendapatkan tangkapan-tangkapan ikan yang kecil dalam jumlah yang sedikit. Nah sebaliknya ada seorang nelayan, dia menjemput karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di lautan. Dia menyiapkan kapal-kapal besarnya, dia menggerakkan anak buahnya. Dia jemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah lautan. Dia hadapi terjangan ombak dan badai. Dia hadapi gelapnya malam. Dia jemput karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di lautan. Maka sudah barang tentu nelayan macam ini berpotensi baginya mendapatkan tangkapan-tangkapan ikan yang besar dalam jumlah yang banyak. Ini yang disebut dengan rezeki yang digantungkan Allah. Tergantung pada bagaimana ikhtiar kita, tergantung pada bagaimana besaran investasi kita, tergantung kepada bagaimana keberanian kita, tergantung pada bagaimana kecerdasan kita, tergantung pada bagaimana skill dan keterampilan kita dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau pengen rezekinya besar, rezekinya banyak, maka skillnya, kecerdasannya, kemahirannya di-upgrade. Kemudian yang ketiga, rezeki yang dijanjikan Allah. Kalau rezeki yang digantungkan Allah itu yang berlaku sunatullah. Siapa yang rajin dapat lebih banyak. Yang modal besar mengalahkan yang modal kecil. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Yang banyak mengalahkan yang sedikit. Di rezeki yang digantungkan yang berlaku kausalitas, yang berlaku sunatullah. Tapi berbeda dengan rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan ini yang berlaku bukan sunatullah, yang berlaku adalah inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan mengeluarkan dia dari persoalan hidupnya. Jadi orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak punya persoalan hidup ya. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak mengalami ujian hidup ya. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak punya problem hidup ya. Orang bertakwa juga punya masalah hidup, punya problem hidup, punya tantangan kehidupan. Maka pertanyaannya, apa bedanya antara orang bertakwa punya masalah hidup dengan orang yang tidak bertakwa punya masalah hidup? Bedanya apa Pak kira-kira? Bedanya apa? Iya Pak, pemecahan masalahnya. Bagus Pak, ada lagi mendapat yang lain? Silakan angkat tangan atau angkat jemuran juga boleh. Ya Pak. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih cobaan sabar. Itu keajaiban orang beriman. Bedanya apa? Orang bertakwa punya masalah hidup dengan orang yang tidak bertakwa punya masalah hidup. Bedanya apa? Perbedaannya Pak, kalau orang bertakwa punya masalah hidup Pak, didiemin aja selesai masalahnya Pak. Didiemin aja selesai masalahnya, kelar masalahnya. Kenapa? Karena Allah ikut campur tangan menyelesaikan masalah hidupnya. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara hidupnya.
Sehingga Allah tidak membiarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kemampuan dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, yang dia tidak duga-duga. Artinya orang yang bertakwa itu, yang selalu menghadirkan Allah dalam setiap gerak aktivitasnya, mendapatkan kejutan-kejutan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat rezeki yang ketiga, yakni rezeki yang dijanjikan. Maka yang berlaku adalah inayatullah, yang berlaku adalah mekanisme pertolongan dari Allah. Maka kalau inayatullah yang berlaku, boleh jadi yang modal sedikit mengalahkan yang modal banyak. Boleh jadi yang lemah mengalahkan yang kuat. Boleh jadi yang kecil mengalahkan yang besar. Boleh jadi yang sedikit mengalahkan yang banyak. Biiznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara pandang orang beriman itu tidak selalu hidup ini digerakkan tuh hanya berdasarkan mekanisme kausalitas atau mekanisme sunatullah, tapi ada juga bagian yang disebut dengan inayatullah. Itulah mengapa kita orang Islam itu meyakini adanya karomah, meyakini adanya ma'unah, meyakini adanya mukjizat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian meraih keberkahan rezeki dengan menjadi muslim yang produktif? Karena Rasul Muhammad SAW beliau bersabda, al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, sekalipun pada keduanya masing-masing memiliki kebaikan. Yang pertama, caranya adalah work with purpose. Kita bekerja harus memiliki niat. Kita bekerja untuk memiliki tujuan. Apa tujuan kita bekerja? Apa tujuan kita menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan kita menjalani profesi kita? Apa tujuan kita merengkuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Allah mengajarkan kita doa yang sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami fid dunya hasanah. Kita bekerja, kita cari nafkah, kita berbisnis untuk mendapatkan yang pertama, purpose-nya kita, tujuannya kita, fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia. Tapi tidak hanya untuk itu saja, kita juga punya tujuan, punya niat bekerja itu untuk mendapatkan wafil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat. Waqina adzabannar, dan kita pun menginginkan agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala akan siksa api neraka. Saya doa yang ini paling saya senang nih kalau baca nih. Doa apa Pak? Doa sapu jagat ya. Saya bilang sama istri saya begini, Dek, namamu kusebut dalam lantunan doa-doaku. Karena nama istri saya Nur Hasanah gitu. Rabbana atina fid dunya Nur Hasanah itu. Karena istri saya namanya Nur Hasanah. Saya bilang doa apa namamu kusebut dalam lantunan doa-doaku itu. Jadi jelas kita sebagai orang beriman itu kita bekerja, kita berbisnis, kita berusaha, kita mencari nafkah, tujuannya apa?
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia, akhirat surga. Bukan cuma bahagia doang, atau bukan cuma akhirat doang, dua-duanya kita inginkan itu. Itulah mengapa visi kita untuk mendapatkan rezeki, kita pengen mendapatkan rezeki yang berlimpah dan barokah. Berlimpahnya juga, barokahnya juga. Kedua-duanya. Maka masing-masing orang itu bekerja, purpose-nya, tujuannya beda-beda. Ada orang bekerja tujuannya uang. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan, yakni survive. Kerja untuk nyambung hidup. Ada nggak orang yang kerja buat nyambung hidup? Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ada orang yang bekerja untuk mendapatkan relasi, lingkungan yang kondusif dalam pekerjaannya. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya, yakni kenyamanan. Ada orang bekerja, tujuan bekerjanya untuk bertumbuh, growing. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya, yakni sukses dalam pekerjaannya. Namun ada orang yang bekerja di level yang paling tinggi, value yang paling bertinggi. Dia bekerja untuk Allah. Karena Allah, bersama Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yakni happiness. Mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka setelah kita menyadari hakikat rezeki, kita harus menaikkan nih kualitas tujuan kita bekerja, tujuan kita beramal, tujuan kita berprofesi, tujuan kita berbisnis di level yang paling tinggi. Kita bekerja, kita berbisnis karena Allah. Bukan lagi karena uang. Bukan karena ingin mendapatkan relasi. Bukan sekedar untuk bertumbuh. Tapi kita bekerja untuk Allah. Kalau bekerja untuk Allah, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Kemudian yang kedua, seni meraih keberkahan rezeki itu work with passion. Apa itu passion? Passion itu adalah sesuatu yang kamu lakukan dengan penuh cinta dan kamu berkomitmen menguasainya hingga menjadi ahli di bidang itu. Kita bekerja dengan cinta dan kita punya komitmen untuk menjadi ahli di bidang yang kita cintai. Itu disebut passion. Kalau kita bekerja sesuai dengan passion kita, maka kita akan menikmati pekerjaan kita. Kita bersedia untuk berinvestasi. Kita ingin tampil unggul di situ. Bahkan kita rela tidak dibayar untuk menjalankan pekerjaan kita. Maka orang-orang yang bekerja itu karena passion, karena cinta, lebih dekat dengan keikhlasan. Rumi mengatakan, dengan hidup yang hanya sepanjang setengah tarikan nafas, jangan tanam apapun kecuali cinta. Jadi kerja with passion. Saya kasih contoh begini. Ada tukang bengkel sama dokter. Lebih hebat mana Pak? Tukang bengkel sama dokter? Siapa yang merasa yang lebih hebat tukang bengkel, angkat tangan. Oke, 1. 2 orang. Yang merasa lebih hebat itu dokter, angkat tangan. Yang belum angkat tangan, tolong angkat tangan Pak. Mungkin yang belum angkat tangan, husnuzon saya
mengatakan dua-duanya sama-sama hebat. Di bidangnya masing-masing. Yang satu dokter spesialis anak, yang satu tukang bengkel spesialis mesin. Sama-sama ahli di bidang yang dia cintai. Work with passion. Satu ketika si tukang bengkel sama si dokter, mohon maaf, hidup bertetangga. Di satu kesempatan, rupanya si tukang bengkel punya anak masih bayi, umurnya baru 2 tahun, panas tinggi, Pak. Hampir 40 derajat Celcius, udah diurut, udah diboreh, udah disembur, udah dipijit, Pak. Tahu diboreh? Diboreh. Dibalurin gitu kan ya. Panasnya nggak turun-turun. Ini tukang bengkel ingat kalau dia punya tetangganya dokter spesialis anak. Diboponglah kemudian ini bocah ke rumah si dokter spesialis anak tadi. Ternyata Pak, sampai di ruang praktek dokter Pak, tetangganya ini anak nggak diapa-apain Pak. Cuma diperiksa doang. Pakai stetoskop. Cuk 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 cuk. Center. Nggak pakai basa-basi, nggak pakai ngomong apa-apa, langsung nulis resep. Gitu Pak ya. Lalu kemudian tukang bengkel tanya tetangganya, "Dok, mohon maaf dok, biayanya berapa?" Kata si dokter, "Nggak pakai mahal bang, 500.000 rupiah aja." Kaget. Hah? Cuma cuk, nyenter 500.000. Nggak kemahalan dok. Dokter bilang begini, mohon maaf bang, kalau cuma cuk doang bang, hansip di depan komplek juga bisa cuk. Kalau cuma nyenter doang bang, tukang parkir di depan komplek juga bisa nyenter. Tapi bang, saya kan cuknya nyenternya pakai ilmu bang, ilmunya bang yang mahal. Bener juga ya, masuk fakultas kedokteran aja uang pangkalnya udah ratusan juta. Akhirnya si tukang bengkel dia ngerogoh kantong dalam kasih 500.000. Singkat cerita, seminggu kemudian rupanya si dokter mau berangkat kerja. Ditunggu sama pasien UGD, napas udah Senin Kemis gitu aja. Udah ngap-ngapan. 1 jam lebih dia starter, dia punya mobil kagak nyala-nyala. Dia ingat kalau punya tetangganya tukang bengkel spesialis mesin. Dipanggillah kemudian si tukang bengkel. "Bang, sini bang." "Ada apa dok?" "Ini nih bang, udah 1 jam lebih bang, saya starter, saya punya mobil nggak nyala-nyala juga. Saya ditunggu nih segera sama pasien saya di rumah sakit. Tolong bang, benerin mesin mobil saya." Lalu kemudian si tukang bengkel bilang begini, "Tenang dok, tenang. Urusan mesin saya ahlinya." Yang menarik sama si tukang bengkel, rupanya ini mobilnya dokter nggak dibuka dak mesinnya. Cuma dibisik-bisikin doang dari samping, ditendang-tendang bannya. "Starter dok, starter." Pas di starter, brum, nyala nih mobil. Saking ahlinya Pak, cuma dibisik-bisikin doang, disentil-sentil ban, nyala. Lalu pas mau berangkat, dokter tanya, "Bang, ngomong-ngomong berapa upahnya bang?" Lalu si tukang bengkel bilang begini, "Kagak pakai mahal dok, 500.000 rupiah aja." Hah? Cuma bisik-bisik dan nyentil-nyentil ban 500.000, nggak kemahalan bang. "Dok, kalau cuma bisik-bisikin mobil dok, itu hansip depan komplek juga bisa bisik-bisikin mobil. Kalau cuma nyentil-nyentil ban juga tukang parkir depan komplek juga bisa nyentil-nyentil ban. Tapi kan dok, bisik-bisikinnya, nyentil-nyentil bannya pakai ilmu dok, ilmunya dok yang mahal." Begitu ya.
Akhirnya kemudian dengan terpaksa si dokter ngerogok kantong kasih 500.000. Nggak ada bedanya antara dokter sama tukang bengkel. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah si dokter mendapatkan rezeki lewat mobil yang mogok? Dan mungkinkah si tukang bengkel mendapatkan rezeki lewat pasien yang sakit? Mungkin nggak kira-kira? Kalau mungkin berarti salah alamat. Disitulah Allah meletakkan rezekinya pada ujung-ujung kebaikan yang menjadi best of the bestnya dia, yang menjadi keahliannya dia. Maka strategi yang kedua, walk with passion. Kita bekerja dengan penuh cinta dan komitmen menjadi ahli di bidang itu. Saking ahlinya, mobil mogok cuma ditiup-tiup doang. Yang ketiga, walk with peak performance. Bekerja dengan performa puncak kita. Bekerja dengan performa terbaik kita. Apa yang disebut dengan peak performance itu, yakni tekad kita untuk memberikan upaya terbaik kita di jalan profesionalitas kita. Terbaik artinya tidak puas hanya dengan hasil baik. Apalagi cukup, apalagi pas-pasan, apalagi kurang. Memberikan yang terbaik di jalan profesionalitasnya. Maka seninya bagaimana? Mendatangkan rezeki caranya dengan kerja keras. Kalau nggak kerja keras, rezeki nggak datang. Kemudian kerja di level yang lebih tinggi, yakni kerja cerdas. Kalau kerja keras itu mendatangkan rezeki, tapi kalau kerja cerdas, kerja menggunakan tools, kerja menggunakan strategi, melipat gandakan rezeki. Yang menarik, nggak cukup hanya kerja keras, tidak cukup hanya kerja cerdas, namun ada level kerja di level yang paling tinggi yang disebut dengan kerja ikhlas. Maka kerja ikhlas ini mampu memberkahkan rezeki. Jadi kalau kita ingin berkah rezeki kita, maka jenis kerjanya disebut dengan kerja ikhlas. Maka bekerja itu perlu dua hal. Yang pertama, kita butuh kemampuan, skill, knowledge, sikap profesional. Yang kedua, kerja itu butuh integritas, kejujuran. Maka kerja dengan ability dan integrity ini disebut dengan kerja yang profesional. Lalu pertanyaannya, apa kira-kira dosa yang membuat rezeki kita dalam kehidupan tidak berkah? Ada 3 dosa perusak profesionalitas. Yang pertama, sombong. Karena kesombongan itu membuat iblis enggan bersujud kepada Adam. Jadi sombong ini merupakan salah satu faktor kelemahan yang menghambat keberhasilan kita. Iblis mengatakan, ana khairum min, aku lebih baik dibandingkan dengan Adam. Kenapa? Karena aku terbuat dari api sedangkan Adam terbuat dari tanah. Ini iblis goblok, nggak cerdas. Kenapa? Karena ini iblis belum tahu harga tanah makin lama makin naik. Mana ada Bani Adam rebut-rebutan api, yang ada rebut-rebutan tanah. Jadi nggak benar kalau mengatakan ana khairum min, aku lebih baik dibandingkan Adam karena aku terbuat dari api, karena Adam terbuat dari tanah, padahal harga tanah lebih mahal dibandingkan harga api. Yang kedua, rakus, tamak. Tamak ini yang menghantarkan nenek moyang kita memakan buah terlarang. Udah enak-enak di surga, gara-gara salah makan, akhirnya kemudian meski keluar dari surga.
Jadi kalau ditanya kita sebenarnya orang mana sih? Kita aslinya Pak, nenek moyang kita bukan pelaut Pak. Nenek moyang kita aslinya Pak, penduduk surga. Aslinya Pak, bukan pelaut, penduduk surga Pak. Cuma gara-gara salah makan waktu itu, yang Allah larang, akhirnya kita terlempar ke dunia. Tapi tenang aja, insya Allah kita akan balik nanti ke surga. Itu tempat kampung halaman kita. Yang ketiga yang merusak profesionalitas kita, yang akhirnya membuat rezeki kurang berkah, yakni hasad, iri hati, dengki. Dengki itu bikin rezeki jadi nggak barokah. Maka hasad atau rezeki, hasad atau iri atau dengki itu rumusnya SMS. Tahu SMS Pak? SMS itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetangga baru beli mobil baru, kitanya yang susah. Tetangga renovasi rumah, kitanya yang meriang. Itu berarti punya penyakit hasad, punya penyakit dengki. Nah, bagaimana dengan sahabat Rasulullah? Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Rezekinya barokah melimpah. Beliau sahabat Rasul yang low profile, low consumption, konsumsinya rendah tapi produktivitasnya tinggi. Dalam kitab fikih Al-I'tisadi lil Umar bin Khattab, halaman 44 dan 99, disebutkan bahwa kekayaan Umar bin Khattab pada saat meninggal dunia itu 11,2 triliun. Bisnisnya properti. Jadi sepanjang Aris dan Khaybar itu propertinya milik Umar bin Khattab. Yang pasif income-nya Pak, nggak ngapa-ngapain Pak. Pasif income-nya, portofolio income-nya itu kurang lebih, Prof. Dr. Antoni Syafi'i menghitung income pendapatannya Sayyidina Umar bin Khattab per bulannya. Per bulan bukan per tahun, per bulannya itu 244 miliar rupiah. Pertanyaannya Pak, kalau ada konglomerat Pak, penghasilan 244 miliar, nggak ngapa-ngapain Pak, ini orang kaya apa kaya banget Pak? Ini masuk kategorinya udah konglomerat nih, masuk kategori Taipan ini, 12,2 triliun. Namun yang menarik, bagaimana kehidupan sehari-hari Sayyidina Umar bin Khattab amat sederhana. Bahkan beliau tidur hanya beralaskan pelepah kurma. Tidur di atas pelepah kurma udah nyenyak Pak. Boleh jadi ada orang punya duit triliunan Pak, tidur di spring bed yang memang belum tentu nyenyak gitu. Mikirin ntar duitnya siapa yang nyolong, kalau ada yang ngambil gimana. Bahkan yang menarik, Sayyidina Umar bin Khattab ini beliau tidak mengkonsumsi lebih dari 2 lauk dalam satu hidangan. Kita tadi buka puasa bersama, berapa lauk Pak kita makan Pak? Minumnya ada berapa macam minuman tuh? Makanannya, cemilannya, takjilnya. Umar bin Khattab itu beliau tidak mengkonsumsi lebih dari 2 lauk dalam satu hidangan. Padahal kalau orang punya income 244 miliar, bisa makan apa aja Pak. Bisa makan di mana aja Pak. Bisa makan sama siapa aja Pak. Bahkan bisa makan kapan aja Pak. Bahkan bisa makan siapa aja Pak. Tapi yang menarik luar biasa. Produktivitasnya sangat tinggi tapi daya konsumsinya sangat rendah. Inilah profil manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Terakhir, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi Tuhannya hingga ditanya 5 perkara. Ini kisi-kisi dari Rasulnya. Mohon dicatat Pak ya, karena nanti bakal ditanya Pak. Ini serius ini, mohon dicatat Pak ya. Nanti di hari akhir setiap Bani Adam itu bakal ditanya. Dan ketika ditanya dia nggak bisa mangkir dari 5 pertanyaan ini, nggak bisa kabur, nggak bisa lari, nggak bisa pura-pura bego Pak. Dari 5 pertanyaan ini, yang pertama Allah bertanya,
umurmu kau gunakan buat apa? Karena umur itu aset paling berharga dalam hidup kita. Yang kedua, masa mudamu kau habisin buat apa? Karena masa muda merupakan masa yang dimana gampang kita mendapatkan pencerahan agama. Yang ketiga, hartamu dari mana kau dapatkan? Yang keempat, hartamu di mana kau belanjakan? Dan yang kelima, ilmumu apakah kau amalkan? Mudah-mudahan sambil itikaf kita mikir, Pak, jawabannya apa ya kira-kira gitu ya. Ketika Allah bertanya 5 kisi-kisi pertanyaan ini kepada setiap Bani Adam. Mudah-mudahan dengan harta yang kita dapatkan, dengan harta yang kita belanjakan, menjadi jalan kita untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.